Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jangan berlebihan ketika takjub. Wah ini tadi kita udah bahas ya, hati-hati bahaya buat orang lain juga dan bahaya buat diri kita ya. Nggak kelihatan tapi totalnya sakit ya gitu ya. Itu harus disikapi ya. Nah ini kita minta ilmunya lagi Ustadz Afif. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Gitu kan ya ada kalimat gitu kan. Ini untuk kekaguman kita. Namun biasanya itu kan kita kagum sama baby, sama anak kecil gitu kan ya. Ini biar aman buat kita sama anak-anaknya itu gimana sih guru silakan. Kata-kata Masya Allah. Tabarakallah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Ibu-ibu di sini Masya Allah. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan tentang bagaimana kita semestinya mengucapkan sesuatu bila kita pulang ke rumah, melihat anak atau melihat sesuatu yang ada di diri kita dalam bentuk karunia dari Allah. Walaula dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Disebutkan di situ kita mengucapkan masya Allah tabarakallah haula wala quwata illa billah. Ini mengungkapkan satu ungkapan, satu zikir yang tidak ada daya, tidak ada upaya. Ini semua adalah karunia Allah. Masya Allahu ma fa'ala. Itu semua kehendak Allah terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi Masya Allah tabarakallah, tadi sudah disebutkan oleh Ustazah, bahwa ini adalah perisai daripada penyakit ain. Betul. Saya tertarik ada sebuah artikel bebas. Ada seorang kaya di Saudi Arabia, sangat kaya raya, miliarder bahkan mungkin triliuner. Miliarder. Kalau kita kan recehaner. Sebutnya susah. Saya kalau kita mungkin recehaner ya. Jadi ternyata dalam ungkapan tersebut dia pernah dipuji-puji tentang kekayaannya. Mobil yang miliaran itu sudah tidak bisa parkir di dalam rumah, di luar rumah. Cuma satu minta dia kepada semua orang yang melihat mobilnya itu. Satu minta dia apa? Jangan puji saya kecuali sebutkan Masya Allah, Tabarakallah. Ini adalah tayangan bebas yang kita bisa lihat semua. Seorang kaya itu mohon jangan puji saya. Karena itu akan menjadi aib. Maka kembalikan kepada Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah anjuran di dalam Al-Quran. Likulli makanin makal, walikulli makalin makan. Setiap tempat ada ucapannya. Setiap ucapan punya tempatnya. Ya saya ulangi, setiap ucapan ada setiap tempat punya ucapan. Kalau lihat yang indah-indah, subhanallah, lihat baik kita yang lucu dan kemudian diposting takut kemudian menjadi ain, segera ucapkan Masya Allah. Dan ini adalah bagian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkurullaha dzikran katsira. Maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang nyata. Hadirin dirahmati Allah, ada bahkan ungkapan itu tidak diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan dengan tindakan nyata. Ia barangkali mengucapkan hanya Alhamdulillah, langsung sujud syukur. Wah itu lebih dahsyat lagi. Bukan sekedar menjauhkan dari penyakit ain. Itu sudah menjadi ibadah. Satu, dia bersyukur dalam zikir. Kedua, tindakannya adalah sujud syukur. Jadi kalau kita punya anak, punya barang mewah, apa kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di setiap nikmat yang diberikan kepada kita, Masya Allah tabarakallah, ada harta orang lain, ada bagian orang lain, kasih, sedekahkan. Karena ketika dikasih itu akan tudfa'ul bala, akan menghancurkan daripada penyakit ain itu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah tabarakallah. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, dan sekarang kita masuk lagi dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Iya. Iya Ibu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau tanya pada Ustazah Aini, Ya. bagaimana cara kita agar tidak mudah terlena apabila kita ini mendapat pujian dari orang lain Ustazah. Betul banget. Karena biasanya kalau orang lain memuji itu sering ada maunya Ustazah.
Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's okay, nggak apa-apa ya. Ustazah ini kadang-kadang kalau misalnya disanjung ada yang berlebihan, mungkin nggak dapat dari orang yang seharusnya. Kadang-kadang suka lupa daratan. Gimana menyikapi, silakan. Baik. Dikagumi oleh seseorang itu wajar. Apalagi kalau ibu punya kelebihan, ya. Ibu punya keistimewaan yang semua orang inginkan itu. Ya. Dan sangat manusiawi kalau kita merasa senang untuk dipuji, pasti. Tapi bagaimana caranya agar dengan sanjungan dan pujian itu kita pertama tidak kena ain, yang kedua kita tidak merasa sombong, yang ketiga kita tidak merendahkan orang lain. Yang pertama Bu, ketika kita dipuji oleh orang lain, maka ingatlah bahwa di dalam diri kita ada banyak jelek-jeleknya. Langsung kita ingat sama yang jelek-jeleknya kita, dosa-dosa yang kita lakukan tanpa dilihat orang lain dan Allah tutupi aib itu. Ya. Dan kemudian apalagi yang harusnya kita baca kalau kita dipuji oleh orang lain? Allahumma anta a'lamu bi minni. Ya Allah, Engkau lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Wa ana a'lamu bi minhum. Dan aku ini secara pribadi lebih tahu siapa diri saya ketimbang mereka. Mereka tidak lebih tahu tentang diri saya kecuali saya. Saya yang tahu borok-boroknya saya yang tahu aib-aib saya yang tahu dosa-dosa yang Allah tutupkan untuk saya di mata orang-orang itu. Kemudian apakah itu cukup saja? Enggak, kita berdoa sama Allah kalau kita dipuji. Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang lebih baik daripada sangkaan mereka. Kalau mereka menyangka kita, Masya Allah, misalnya ya, Ibu A ini Masya Allah dermawannya luar biasa. Kita berdoa, ya Allah semoga saya lebih baik dibandingkan sangkaannya orang itu. Begitu juga kalau kita dijelek-jelekin sama orang, Bu, kita juga berdoa seperti itu. Ih, dia itu mah orangnya begini. Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah saya ini lebih baik dibanding sangkaannya orang-orang itu. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan maafkanlah mereka ya Allah kalau mereka itu tidak tahu soal saya. Dan pada akhirnya mereka bersangka seperti itu. Misalnya Bu, kita nih jarang-jarang sholat tahajud, dihusnudzonin sama orang. Ih Masya Allah, ibu ini kayaknya wajahnya bercahaya gara-gara sering sholat tahajud ya. Padahal enggak, misalnya dia enggak pernah sholat tahajud. Ya Allah, ampunilah sangkaan orang itu padahal saya enggak pernah ngerjain itu. Tapi jadikanlah saya lebih baik dari apa yang dia sangkakan. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan sampai engkau menjadikan aku berdosa atas kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang lain. Itu yang kira-kira membuat kita Bu jadi tertahan atau menahan diri dari apa? Besar kepala. Coba kalau misalnya ibu dipuji sama orang lain, kira-kira ibu seneng gak? Seneng ya? Ih ibu kok tiap hari tambah cantik sih, apa sih rahasianya? Seneng gak ibu digituin? Seneng, tapi dalam hati kita berpikir ya Allah ada langit di atas langit. Kalaupun saya ini cantik pasti ada yang lebih cantik daripada saya. Kalaupun saya ini pintar pasti ada yang lebih pintar. Dan ingat tadi yang disampaikan ini pertama, kalau kita dipuji sama orang, yakinlah bahwa dalam diri kita ada banyak aib yang tidak diketahui oleh orang lain, yang cuman kita dan Allah saja yang tahu. Apakah ada di antara ibu-ibu di sini yang tidak punya aib? Gak mungkin. Gak mungkin, pasti ada. Dan ketika kita mengagumi seseorang, Masya Allah orang ini soleh sekali. Masya Allah orang ini baik sekali. Masya Allah orang ini begini dan begitu, pasti ada aibnya Bu. Tapi Allah tutupi aibnya. Ibu tahu gak kenapa Allah itu menutupi aib-aib orang-orang? Termasuk aib diri kita sendiri, tahu gak? Karena Allah sayang sama kita. Dan gimana caranya agar aib kita ini selalu ditutupi oleh Allah? Gimana caranya? Caranya tutuplah aib orang lain. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketika orang lain memuji kita, ingatlah bahwa kita memiliki aib dan aib itu alhamdulillah Allah tutup. Masya Allah, terima kasih Ustazah ilmunya. Wah jadi lebih bijaksana pastinya kita ya kalau gitu ya. Nah baik, siapa lagi yang mau nanya?
Iya yang sini, iya. Oke, sampai berdiri ibunya, Masya Allah. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ami dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Sumberan Selatan, Wonosobo, Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu yuk. Jawa Tengah, Masya Allah. Izin bertanya dong Ustadz. Iya boleh. Izinkan saya bertanya kepada Ustadz Maulana. Nah, silakan. Pertanyaan saya, siapakah orang yang paling mengagumkan imannya di dunia ini ya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling mengagumkan imannya di dunia ini. Baik, silakan Ustadz. Siapakah yang mengagumkan imannya? Imannya ya, imannya. Iya. Bukan imamnya, Iya. imannya. Imannya. Izin Ustaz ini, Ustaz Afif. Dalam satu hadis, jadi yang kagum ini Rasulullah. Yang kagum ini Rasulullah. Rasulullah mengagumi, dalam satu hadis disebutkan, kata Nabi, apakah kalian mengetahui siapa yang paling mengagumkan imannya? Para sahabat menjawab, yang kami kagumi adalah imannya para malaikat ya Rasul. Mendengar itu Rasulullah menjawab, bagaimana para malaikat tidak beriman, sedangkan mereka kan menyaksikan perkara, melihat hasilnya, melihat surga, melihat ini. Ya juga ya. Dijawab lagi, para nabi, ya iyalah, kagumlah imannya. Kenapa? Karena mereka dituntun wahyu. Iman siapa yang paling kagum ya? Yang dikagumi imannya. Oh, iman para sahabat. Ya iyalah kan sesama dengan nabi. Yang dikagumi oleh Rasulullah adalah imannya orang yang tidak pernah melihat nabi. Siapa itu? Siapa itu? Kita semua. Masya Allah. Yang beriman kepada Rasul yang tidak pernah melihat Rasul. Angkat tangan yang pernah melihat Nabi. Angkat tangan yang pernah mendengar suara Nabi. Angkat tangan yang pernah duduk bersama dengan Nabi. Maka dikaguminya imannya orang-orang yang datang di akhir zaman. Yang mana tidak pernah melihat Nabi. Tidak pernah duduk bersama Nabi. Tidak pernah mendengarkan suara Nabi. Tapi Masya Allah tabarakallah. Nabi sudah wafat tapi kita kagum. Artinya imannya luar biasa. Maka dikagumi oleh Rasulullah. Ya Nabi salam. Alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Aduh adem banget. Tidak pernah melihat. Kalau kita kan selalu lihat, kagum lah. Pernah melihat. Tapi tidak pernah mendengar, tidak pernah. Tapi hebat loh. Maka imannya orang di akhir zaman itu setelah Nabi wafat itu dikagumi oleh Rasulullah SAW. Oh, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan yuk. Saya mau terima kasih sama Ustaz Aini. Uh-uh. Setiap ada yang bertanya ke saya alihkan ke Ustaz Aini. Baik, Masya Allah. Yang mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang memiliki iman yang dikagumi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Sebelah sini lagi pasti ya. Oke, yang di atas ya. Oke, udah urutan nih 1, 2, 3 ya. Baik silakan. Aduh kurang banget alisnya. Bercanda. Yuk silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya kepada Ustadz Afif ya, Ustadz. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu, maaf lupa. Nama saya Istiharoh, asal saya dari Masjid Taklim Khairun Nisa. Dari Sumberan Selatan, Wonosobo. Tepuk tangan dulu yuk, Jawa Tengah. Kalau sama Gunung Dieng jauh, Gunung Dieng. Ya Gunung Dieng. sekitar 5 kilometer ya. 5 kilo. Ya. Oh, namanya istiharah. Di Iya. sampingnya istirahat ya. Ya silakan pertanyaannya Umi. Pertanyaannya, bagaimana kalau misal kita takjub sama fisik seseorang, tapi niat kita untuk memotivasi diri kita supaya seperti orang tersebut. Oke. Nah itu hukumnya bagaimana dan apakah itu termasuk iri?
Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru ilmunya. Ibu Istiharoh dari Dieng, Wonosobo. Wonosobo. Saya doain mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Bareng sama gunung-gunung Diengnya. Insya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa iri. Barangkali itulah inti dari kehidupan ini agar kita sebisa mungkin menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Tapi bahwa untuk motivasi diri bagus. Ingin mendapatkan tubuh yang sehat, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang kuat. Boleh. Akhirnya kita ikut apa tuh namanya angkat-angkat beban, dalam bahasa sekarang nge-gym gitu. Boleh dengan niat, bukan untuk menyaingi, tapi coba kalau kita memang punya tubuh yang bagus, niatkan untuk kuat tahajud. Mantap. Kalau kita memang benar-benar berotot, kuatkan untuk puasa sunnah. Kalau kita punya lari yang kencang, maka kuatkan kita cari masjid yang paling jauh. Yang 10 kilo. Jauh amat guru. Udah nyampe sono, kelar udah jamaahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurangnya, kita yang kurang bersyukur. Oleh karenanya sebagai motivasi diri bagus, tapi siapa yang mesti kita motivasikan jangan salah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan gaya hidup boleh-boleh saja, tapi tidak untuk saling iri dengki. Sebab penyakit hasad ini bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang terjadi? Itulah terjadi penyakit ain. Dan apa kata Nabi Muhammad? Sungguh la sabaqal ain minal qadar. Sungguh takdir itu kalah cepat dengan penyakit ain yang menyambar. Tatkala dengan tubuh yang bagus, kemudian barangkali kita memposting ini loh otot saya, ini loh tubuh saya. Lantas kemudian orang menganggapnya, wah ini minum suplemen. Atau wah ini cuman jahatnya kamera. Wah itu dan lain sebagainya. Maka itulah hasad yang kita tangkis. Ada doanya yang tadi disebutkan oleh Ustazah Ain. Kemudian kalau agak panjang doanya tadi cukup kul a'udzu birabbil falak min syarri ma wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang mempunyai iri hati. Jauh lebih memang kita berlindung kepada Allah dari orang yang iri hati kepada kita. Tapi jauh lebih dari itu. Ya Allah, lindungilah hamba dari iri hati kepada orang lain. Coba kita berdoa, ya Rabb, orang lain mungkin iri kepada saya. Tapi jauh lebih bahaya kalau saya iri kepada orang lain. Maka itu kita panjatkan, jangan sampai saya iri kepada orang lain. Sehingga saya tidak bersyukur dengan kehidupan yang kau berikan ini. Apa yang ditakdirkan Allah sudah sangat baik kepada kita. Ada pepatah mengatakan, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu kan filosofi dari sifat iri. Ternyata rumput tetangga itu plastik. Ya. Dan satu lagi, di saya filosofi ini nggak berlaku. Semuanya coran, nggak ada rumput-rumputnya. Coran-coran. Jadi semuanya udah coran semen, tidak ada. Artinya apa? Yuk sama-sama melalui mimbar Islam itu indah. Yang kita cinta ini sama-sama kita tahan diri untuk tidak iri kepada orang lain. Banyak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Sehat badan kalau nggak iri. Orang iri mukanya nggak enak. Benar. Orang iri jalannya nggak enak. Nggak enak, capek. Iya, orang iri dengan kegantengan. Allahumma sholli Muhammad. Masya Allah. Terima kasih guru ilmu. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, iri, sirik, dengki, hasad, sombong, ujub, takabur, semuanya mudah-mudahan pergi ya. Enak dilihatnya orang iri. Oh iya begitu ngelihatnya. Nyeredeng ya kayak ikan cupang. Baik. Bercanda ya biar semangat hari ini ya. Baik, kita lanjutin lagi ya. Masih ada yang mau nanya lagi ya. Siapa lagi yang mau nanya? Bapaknya dong ya. Oh iya, Ustadz Masya Allah, Ustadz ganteng banget. Tepuk tangan dulu untuk guru kita. Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Eko dari penanggung jawab Majelis Khair Indonesia Sumberan Selatan Wonosobo, Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu yuk. Ingin bertanya kepada Ustazah Ain. Ustazah Aini, oh iya. Ustazah Aini. Iya, Ain goin pak kap. silakan. Apabila kita mengidolakan seseorang, apakah kita boleh membanggakan orang tersebut untuk diri kita? Oh. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini udah cukup jelas nih. Silakan Ustazah. Ibu pernah mengidolakan seseorang? Mengidolakan Ustadz Maulana tadi ada Bu ya? Bayangin sampai poster-posternya Dipasang. dipajang di kamarnya, Masya Allah. Buat nakutin cicak bukan sih? Karena Masya Allah kalau kita melihat ada orang yang membuat kita takjub. Membuat kita itu kadang-kadang ada orang yang bikin kita adem ya Bu ya. Terus aduh gimana ya caranya biar adem kayak orang ini. Gimana ya biar menjadi orang yang terkenal seperti orang ini. Bagaimana caranya agar jadi orang yang inspiratif seperti orang ini. Wajar kalau kita mengidolakan seseorang ya. Tapi kalau terlalu mengidolakan sampai kita lupa waktu, lupa diri, lupa semuanya. Jadi nggak boleh Ibu. Misalnya Ibu nih mengidolakan siapa? Seseorang, entah itu artis, entah itu public figure. Lalu kemudian karena ibu saking mengidolakannya dia sampai lupa ibu punya suami yang perlu diperhatikan. Lupa kalau punya suami tuh ya. Ada juga misalnya seorang laki-laki, bapak-bapak kagum. Ada seorang ustazah atau ada seorang artis perempuan, ada cendekiawan perempuan, diidolakan. Pengen punya anak kayak dia, pengen punya mantu kayak dia. Lupa kalau punya istri yang lebih baik daripada yang dikagumi. Istri yang setiap hari melayani, cuciin piringnya, cuciin bajunya, nyiapin segala keperluannya, lupa untuk disanjung. Akhirnya istrinya merasa kecewa. Ngapain sih dikagumin? Dia juga gak pernah ngelayanin abang, gak pernah nyuciin baju abang. Ini yang di depan mata kenapa gak pernah disanjung-sanjung tuh Bu? Ya, nah ini yang jadi efek sampingnya kalau kita terlalu mengidolakan seseorang terlalu berlebihan. Nah kemudian yang berikutnya adalah kalau kita mengidolakan seseorang jadikan penyemangat untuk kita menjadi lebih baik. Kalau kita kagum pada orang yang inspiratif, saya ingin jadi yang seperti itu juga. Kalau kita kagum pada orang yang dermawan, kita berdoa ya Allah jadikanlah saya ini orang kaya, banyak harta yang berkah, yang halal biar saya bisa dermawan seperti orang ini. Kalau kita kagum kepada ulama, ya Allah jadikanlah saya orang yang banyak ilmunya. Sehingga saya bisa berbagi ilmu pada orang lain. Jikapun saya udah terlalu tua untuk mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Maka jadikan anak keturunan saya menjadi ulama seperti beliau. Jangan lupa doain anak-anak kita nih kalau ibu nih ngefans sama ulama. Seperti ke Ustadz Maulana tadi. Berdoa kepada Allah agar anak keturunan kita menjadi orang yang alim. Juga Allahumma faqih dzurriyyati fiddin wa'allimhum at-ta'wil. Nah itu doanya. Biar apa? Biar anak-anak kita Allah faqihkan dalam urusan agama. Fahamkan dalam urusan agama. Dan Allah ajarkan anak keturunan kita kandungan-kandungan isi dalam Al-Quran. Sehingga menjadi manfaat atas dirinya dan atas orang lain. Semoga anak keturunan kita nanti jauh lebih baik dibandingkan orang yang kita idolakan. Jauh lebih baik daripada orang yang kita kagumi. Sambil kalau kita Bu kagum sama seseorang kita doakan dia. Ya, bagaimana caranya biar kita bermanfaat buat orang yang kita kagumin. Kadang-kadang kita ngagumin orang lain tapi gak ngasih manfaat. Kita kasih manfaat apa? Kita doakan dia. Ya Allah semoga orang yang saya kagumi ini sehat terus, panjang umurnya, baik rezekinya, baik keluarganya seperti itu. Sehingga dia memberikan manfaat pada kita dan kita memberikan manfaat kepadanya juga. Aku juga pernah tuh dimarahin sama bini. Bang agak pernah nyanjung-nyanjung saya katanya gitu kan. Saya jawab takut punya penyakit Ain. Baik terima kasih ilmunya. Siapa yang mau anaknya
mirip sama gantengnya sama Bang Ali. Mau? Mau? Amin. Amin. Menikahlah sama bapaknya. Hey, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.